Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang grammar dan fungsi dari present perfect. Materi yang saya gunakan untuk pembuatan video ini kalian bisa lihat linknya di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Untuk yang belum, saya tunggu subscribe-nya ya. Ayo kita langsung ke materi. Ke materi present perfect, kita ke formatnya dulu ya. Formatnya dari present perfect adalah subject ditambah have atau has ditambah past participle atau yang sering kita sebut dengan verb 3 ya. Jadi sangat simple formatnya, jadi subject ditambah have atau has ditambah past participle. Have atau has di sini artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah sudah ya, dapat kita artikan dengan sudah, bukan artinya memiliki atau mempunyai ya. Kita bisa mengartikannya dengan sudah. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat dari present perfect. Kita lihat dulu dari contoh kalimat A sampai C di sini ya. Kalimat A, I have finished my work. Di sini ada subject ditambah have atau has ditambah verb 3 atau past participle ya. Di sini artinya saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, dan ini dalam waktu lampau ya. Tetapi di sini tidak dijelaskan kapan dia menyelesaikan tugasnya. Pokoknya tugasnya udah selesai aja gitu ya artinya ya. Nomor B, the students have finished chapter 3. Subjeknya adalah the students ditambah have ditambah verb 3 dari finish ditambah chapter 3. Artinya sama, jadi murid-murid sudah menyelesaikan chapter 3. Kita tidak peduli kapan dia selesai, tetapi yang penting mereka sudah menyelesaikan tugas chapter 3 ya. Nomor 3 juga sama, Jim has eaten lunch. Jim sudah makan siang. Oke. Jadi di sini kalian ingat lagi siapa yang pasangannya have, siapa yang pasangannya has ya. Ini sama dengan yang pakai do atau pakai does di sini. Dalam present perfect ada contraction juga atau penyingkatannya. Kalau have bisa disingkat seperti ini, kalau has bisa disingkat seperti ini. Untuk format kalimat negatif ada di sini have atau has ditambah not ditambah past participle atau verb 3. Jadi not-nya ini melekat di have atau has. Contraction-nya adalah haven't dan hasn't. Contohnya ada di kalimat G dan H. I have not atau haven't finished my work, berarti saya belum menyelesaikan tugas saya. Yang H, and has not atau hasn't eaten lunch, and belum makan siang. Nah, itu dia formatnya, ada kalimat positif yang ini dan kalimat negatif yang ini. Untuk kalimat tanya, formatnya seperti ini. Have atau has-nya pindah di depan sebelum subjek. Setelah itu ada subjek dan verb 3 ya. Have you finished your work? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Has Jim eaten lunch? Apakah Jim sudah makan siang? How long have you lived here? Berapa lama kamu telah tinggal di sini? Ya. Jawabannya kalau yes bisa yes I have, no bisa no I haven't, atau yang pakai has yes he has atau no he hasn't. Nah, di sini ada perbedaannya antara contraction ya. Contractionnya kalau pakai has itu kan sama ya, koma s. Kalau pakai is juga sama, koma s ya gitu. Bagaimana caranya kalian membedakan? Di bawah sini ada keterangannya. Ya, it's cold today.
Ya, di sini ada kata kuncinya today, berarti di sini pasti is ya. Dia menyatakan keadaan sekarang. Yang kedua, it's been cold since December. Kita lihat di sini ada subject, ada contraction, s, dan di sini dilanjutkan dengan verb 3. Oh, karena verb 3 di sini ini pasti adalah has. Nah, itu dia caranya membedakan yang mana is, yang mana has. Present perfect itu digunakan untuk menyatakan hubungan antara keadaan saat ini dan juga keadaan yang sudah lewat di masa lalu. Action yang terjadi itu adalah di waktu lampau tetapi tidak dispesifikasi, seperti yang tadi di kalimat yang pertama ya. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, tapi di dalam kalimat tersebut tidak dispesifikasikan kapan saya menyelesaikan tugas saya. Nah, di situ kalian bisa memakai kalimat dengan format present perfect ya. Jadi kita itu lebih interested atau lebih tertarik, lebih menekankan pada hasilnya daripada kapan action tersebut dilaksanakan ya. Itu present perfect. Oke, di sini saya jabarkan lagi ada beberapa fungsi detail dari present perfect dan ada banyak kalimatnya. Karena kalimatnya banyak, itu saya sebutkan satu saja, jadi kalian bisa pause videonya sambil melihat-lihat kalimat yang lain. Saya hanya jelaskan satu saja ya. Yang pertama, present perfect itu bisa digunakan untuk menjelaskan action atau situation atau situasi yang dimulai di masa lalu dan berlanjut di masa sekarang. Nah, ini kalau pakai kalau pakai grafik yang biasanya saya gambarkan, oke, di sini adalah now atau sekarang ya. Ini adalah past, ini adalah future. Misalnya ini ada action yang start in the past dan itu dia berlanjut sampai sekarang ya, dan sampai beberapa waktu di masa depan. Contoh kalimatnya, saya tinggal di Bristol sejak 1984 dan sekarang saya juga masih tinggal di Bristol. Formatnya adalah subjek ditambah have atau has ditambah dengan verb 3 ya. Jadi I have lived in Bristol since 1984. Bukan I am living in Bristol since 1984 ya, tapi kita harus pakai present perfect di sini. I have lived in Bristol since 1984. Oke. Format yang lain, fungsi yang lain ada untuk menyatakan sebuah action yang dilaksanakan di waktu tertentu, tetapi waktu tertentu itu atau periode tertentu itu belum selesai. Jadi yang belum selesai itu adalah periodenya ya. Kita pakai contoh di kalimat yang pertama. She has been to the cinema twice this week. Dia sudah pergi ke bioskop 2 kali dalam minggu ini. Dan minggu ini belum selesai gitu ya. Jadi misalnya sekarang ini adalah hari Selasa, jadi masih di awal minggu dan dia sudah ke bioskop 2 kali dan minggu ini masih berprogres nanti sampai hari Minggu ya. Jadi minggu ini belum selesai. Jadi kalian bisa memakai present perfect di sini. Yang lainnya, kalian bisa menggunakan present perfect untuk menyatakan repeated action atau action yang dilakukan berulang-ulang tapi pada period atau time yang tidak kalian identifikasikan pasnya itu kapan antara masa lalu dan sekarang. Contohnya, we have visited Portugal several times. Di sini artinya dalam bahasa Indonesia, kami telah mengunjungi Portugal beberapa kali. Nah, beberapa kali itu adalah unspecified period ya.
tidak dispesifikasikan pada tahun berapa, dan tahun berapa itu tidak dispesifikasikan. Kejadiannya antara masa lalu dan sekarang, ya. Jadi di sini yang difokuskan adalah kami sudah pernah mengunjungi Portugal beberapa kali, tetapi tidak dispesifikasikan waktunya itu kapan. Itu kalian bisa pakai present perfect. Selanjutnya, untuk menyatakan action yang selesai yang baru saja selesai gitu ya, di very recent past, kalian di sini bisa pakai just. Kalian tambahkan just sebelum verb 3-nya atau sebelum past participle-nya. I have just finished my work. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Just ini artinya baru saja ya. Ini contohnya. Untuk yang recent past, yang baru saja terjadi, kalian bisa pakai just. Oke, selanjutnya ada kegunaannya yang lain, yaitu untuk menyatakan sebuah action saat waktu itu tidak penting untuk disebutkan dalam kalimat tersebut, ya. Waktu detailnya itu ya. Jadi contohnya seperti kalimat yang pertama, he has read War and Peace. Dia sudah membaca War and Peace. Yang penting adalah dia sudah membaca. Kapan dia membaca atau kapan spesifiknya dia membaca itu tidak penting, sehingga tidak disebutkan dalam kalimat ini. Nah, itu kalian bisa memakai present perfect ya. Oke, di sini ada latihan untuk kalian. Seperti biasa, jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Silahkan tulis kalimatnya yang lengkap ya. Yang bisa kalian jawab itu ada di nomor 2, 3, dan nomor 4. Saya berikan contoh untuk nomor 1 dulu. Nomor 1 kita lihat di sini ada 3 kata yang bisa kalian gunakan ya. Kalau ada verb diubah bentuknya ke bentuk yang sesuai. Nah, ini adalah kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti have-nya di depan ya, have atau has-nya di depan. Kalian tulis ini have atau has, setelah itu ada subjeknya you, berarti ini adalah have. Have you ever eaten seaweed? Apakah kamu pernah memakan rumput laut? Jawabannya no, berarti sambungannya adalah have dan not ya. Di sini adalah kelengkapan jawabannya, I have never eaten seaweed. Nah, di dalam present perfect ini untuk verb-nya itu kalian langsung ubah ke verb 3 atau past participle semuanya ya. Karena semua formatnya memakai past participle. Oke, kalian bisa kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Oke, gimana materi tentang present perfect kali ini? Semoga kalian bisa terima dengan baik ya. Ada beberapa video lanjutan tentang present perfect, linknya ada di description box, sudah saya siapkan. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya ya. Bye!